Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Mari persiapkan hati kita untuk menerima lawatan dan segala berkat dari Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ya Tuhan,
Engkau Tuhan, oleh karena roh-Mu yang ada di dalam kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak Tuhan siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah atas setiap kita. Amin. Sebab Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan persembahan saudara. Dan sebelum memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berkati setiap umat Tuhan yang memberkati pekerjaan Tuhan.
Berkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan hari ini melalui transfer ya Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati hari-hari hidup mereka. Dan takkan Tuhan biarkan mereka terlunta-lunta dan kelaparan. Engkau Allah yang memelihara setiap kami yang taat dan setia dalam memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami yang memberi. Haleluya. Amin. Persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atau BRI atas nama Bapak Delon Akmanas seperti yang tertera pada layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes Lord.
akan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami sudah memuja, menyembah dan memuji Engkau. Sekarang kami mendengar kebenaran firman. Mari urapilah hamba, supaya apa yang aku katakan datangnya dari Engkau sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan dalam ibadah itu saya menyampaikan pada Bapak Ibu perkataan atau ucapan yang paling terakhir yang diucapkan Tuhan Yesus, yang ditujukan kepada murid-murid dan orang percaya. Saya menyampaikannya dengan mendasarkan pada Lukas pasal 24 ayat ke-50. Sebelum Tuhan Yesus berpisah dan terangkat ke sorga, dia mengucapkan perkataan paling akhir, yakni memberkati murid-murid dan orang percaya. Eulogio. Eulogio yang berarti mengucapkan berkat, yakni memberi apa yang hanya dimiliki oleh Allah, dalam hal ini kuasa dan damai sejahtera, kepada mereka, para murid dan orang percaya. Saya berharap apa yang disampaikan pada ibadah kenaikan kemarin dapat memberi pencerahan kepada Bapak Ibu. Lalu bukan hanya memberi pencerahan atau pengetahuan, tapi membuat kita memiliki keyakinan bahwa di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, dalam keyakinan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita tetap bisa menjalani hidup ini, menghadapi hidup ini dengan segala kondisi dan situasi. Dan kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh dunia dengan segala situasi dan kondisi. Kita tidak akan pernah bisa dicemaskan. Kita tidak akan pernah bisa digentarkan. Kita tidak akan pernah bisa diberi ketakutan oleh dunia ini. Kenapa? Karena eulogio, Allah atau Tuhan Yesus memberi apa yang hanya dipunyai oleh Allah kepada kita, yakni kuasa dan damai sejahtera. Kuasa yang saya jelasin kemarin, yang membuat 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Kuasa itulah yang diberikan pada kita, bahwa demi nama Yesus, apa yang hari ini kita lihat kurang, apa yang hari ini kita lihat tidak cukup, apa yang kita lihat hari ini tidak mampu untuk mencukupi atau menutup semua keperluan kita, itu dapat dicukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu tadi di awal saya bilang, hal ini bukan hanya memberi pencerahan, bukan hanya memberi pengetahuan, tapi dapat menolong kita, membuat kita memiliki keyakinan bahwa selama ada Tuhan Yesus dalam diri kita, kita dapat mengatasi segala situasi, kondisi yang terjadi atas kita. Segala situasi atau kondisi
yang terjadi atas dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini saya mau menyampaikan pada Bapak Ibu tindakan yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia memberkati murid-murid dan orang percaya yang dicatat dalam Lukas pasal 24 ayat 50. Ada tindakan yang Yesus kerjakan sebelum dia memberkati mereka. Dari teks yang sama, Lukas 24 ayat 50. Disampaikan di sana. Di situ ia mengangkat tangannya. Di Betania itu, Tuhan Yesus mengangkat tangannya sebelum ia memberkati murid-murid dan orang percaya. Atau sebelum murid-murid dan orang percaya diberkati. Tuhan Yesus mengangkat tangan terlebih duluan. Mengangkat tangan ini Bapak Ibu. Kata mengangkat tangan kita lihat satu-satu. Karena ini dua kata. Kata mengangkat dari terjemahan aslinya epaero. Epaero itu berarti Tuhan Yesus menengadah ke atas atau melihat ke atas. Jadi kata mengangkat itu berarti Tuhan Yesus menengadah atau melihat ke atas. Lalu kata tangan pada teks ini dari terjemahan asli atau dari terjemahan Yunani kire. Apa kire itu Bapak Ibu? Kire itu berarti satu kegiatan mengangkat tangan yang melambangkan kekuatan. Bukan hanya melambangkan kekuatan, tapi satu kegiatan mengangkat tangan yang melambangkan kekuatan yang datang dari Allah. Jadi kire itu atau tangan itu yang diangkat melambangkan satu kegiatan mendatangkan kuasa yang datang dari Allah. Jadi waktu Yesus mengangkat tangan, itu berarti Tuhan Yesus menengadah ke atas atau melihat ke atas. Lalu dia mengangkat tangan sebagai simbol kekuatan yang datang dari Allah untuk diberikan kepada murid-murid dan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus eulogeo atau memberkati murid-murid, mengucapkan berkat pada murid-murid, memberi apa yang hanya dimiliki oleh Allah, yakni kuasa dan damai sejahtera, kuasa dan sejahtera, dia terlebih dahulu menengadah ke atas. Lalu dia mengangkat tangan sebagai satu kegiatan atau satu simbol melambangkan kekuatan datang dari Allah. Atau kekuatan yang hanya dipunyai oleh Allah. Diberikan kepada para murid dan orang percaya. Sebab itu Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus buat sebelum dia berpisah dengan murid-murid dan terangkat ke sorga adalah sesuatu yang sempurna buat kita. Hari ini, ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang pernah Tuhan Yesus buat kepada murid-murid dan orang percaya, itu juga telah dibuat untuk kita. Apa yang telah dia berikan kepada murid-murid dan orang percaya, itu juga diberikan kepada kita. Sebab itu saya mau bilang pada Bapak Ibu,
Apa yang pernah Yesus berikan yang hanya dimiliki oleh Allah, yakni kuasa dan sejahtera, Dia berikan pada murid dan orang-orang percaya, itu juga diberikan pada kita. Kenapa? Karena kita hari ini mempercayai Dia sebagai Tuhan itu sendiri. Yesus melihat ke atas dan mengangkat tangan sebagai simbol kekuatan datang dari Allah dan diberikan kepada orang percaya. Itu juga menunjukkan bahwa Dia mengangkat tangan dan memberikan kekuatan yang datang dari Allah kepada semua orang percaya. Sehingga hari ini kalau Bapak Ibu mengangkat tangan kepada Tuhan dan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus, maka sama seperti yang saya bilang pada khotbah kenaikan, ketika Petrus berkata kepada orang yang lumpuh sejak lahir di gerbang indah pada Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6, bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu, yang dia punya adalah kuasa. Setelah itu dia tambah dengan kalimat perkataan pemungkas, demi nama Yesus Kristus. Kenapa harus menggunakan nama Yesus Kristus? Saya sudah jelasin kemarin bahwa mengingatkan sorga, bahwa pribadi yang bernama Yesus pernah memberikan kuasa itu kepada Petrus. Kuasa yang hanya dipunyai Allah diberikan kepada Petrus, sehingga orang yang sakit itu bisa disembuhkan karena ada kuasa sorga pada Petrus, dan itu diberikan kepada orang yang lumpuh itu. Hari ini kita juga memiliki kuasa itu. Kuasa yang membuat kita bisa menjalani hidup bukan dengan kemampuan dan kekuatan kita, tetapi dengan penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Sehingga waktu kita mengangkat tangan dan menyebut demi nama Tuhan Yesus, maka sama seperti Petrus mengingatkan kepada sorga bahwa Yesus pernah beri kuasa kepada dia, kita juga mengangkat tangan sebagai peringat, sebagai sebuah kegiatan untuk mengingatkan sorga bahwa Yesus pernah memberi kekuatan, pernah memberi kuasa kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi pergumulan dan permasalahan, jangan mengangkat tangan dan meminta pertolongan kepada orang atau manusia, tapi angkat tanganlah kepada Tuhan dan lihatlah kepada Tuhan di tempat yang tinggi itu. Kenapa? Karena itu untuk mengingatkan sorga bahwa Tuhan Yesus pernah membuat itu untuk memberi kuasa kepada kita. Bahwa dalam kuasa Tuhan Yesus itulah kita dapat mengatasi segala problem, segala kesulitan, segala kekurangan, segala ketidakbisaan dan ketidakmampuan kita. Saya ulangin sekali lagi, sebab saya menganggap ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berada dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, angkatlah tangan dan menengadahlah ke atas. Kenapa? Sama seperti Petrus mengatakan demi nama Yesus, mengingatkan sorga tentang kuasa yang pernah diberikan kepada dia, maka seperti kita juga mengangkat tangan kepada Allah dan menengadah ke atas, kita mengingatkan sorga bahwa Yesus pernah memberi kita kuasa. Kuasa sorga yang hanya dimiliki Allah itulah yang membuat kita bisa melakukan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Ketika Tuhan Yesus diberi 5 roti dan 2 ikan, dia bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 batu. Ketika kita berada di situasi yang sulit, ketika kita tidak punya cukup berkat untuk melunasi ini dan itu, membayar ini dan itu, menutup ini dan itu, ketika kita lemah secara fisik karena ada sakit, kita mengangkat tangan dan menengadah ke atas. Pada waktu itulah kita mengingatkan sorga bahwa Kristus Yesus Tuhan kita pernah memberi kita kuasa yang hanya dimiliki Allah untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada, untuk mencukupkan yang kurang, untuk mencukupkan dari yang kurang itu, dan untuk memulihkan kondisi tubuh yang sakit ini.
Bapak Ibu, saudara-saudari, sebab itu saya beritahu pada Bapak Ibu hari ini, jangan mengulurkan tangan kepada manusia. Jangan memohon kepada manusia. Jangan berlari kepada manusia ketika kita dalam kondisi yang sukar dan sulit. Kecuali Tuhan menaruh dalam hati kita dan kita benar-benar peka bahwa itu dari Tuhan. Lalu memerintahkan kita untuk menyampaikan pergumulan atau permasalahan kita kepada seseorang. Baru kita lakukan. Tetapi kalau Tuhan tidak menyuruh itu, maka duduklah tenang. Lalu angkat tanganlah kepada Tuhan. Dan lihatlah ke atas. Sama seperti Yesus melakukan sebelum memberkati murid-murid dan orang percaya. Kita pun melakukan itu. Untuk mengingatkan sorga bahwa Yesus telah pernah melakukan. Memberkati kita dengan kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Memberkati kita dengan sejahtera yang hanya dimiliki oleh Allah. Dengan kuasa yang dimiliki oleh Allah itu, kita bisa mencukupkan dengan apa yang ada pada kita untuk memenuhi segala yang kita butuhkan. Dengan kuasa yang hanya ada pada Allah itu, kita bisa memohon untuk memiliki kesembuhan dengan kuasa Allah yang ada pada kita sekarang. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Lalu kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Aku menyampaikan dalam keterbatasanku. Keterbatasan kata-kata dan kalimat. Tapi Roh Kudus bekerja untuk menyampaikan secara sempurna kepada semua umat Tuhan yang mendengar khotbah ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang kami akhiri ibadah kami dan kami memohon berkat kepadamu. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan sinar kemuliaannya dan memberi kami damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah pada kami dan memberi kami kelimpahan sukacita. Berkat dari Allah, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita diberkati. Haleluya. Amin.